Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Nahda Nadila dari kelas B1 angkatan 2021 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan berada dalam sebuah tayangan video terkait penjelasan daripada laporan hasil artikel yang telah saya susun mengenai penggunaan adverbia pada naskah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI tahun 2021. Nah, untuk itu, mari kita mulai memasuki materi utama kita. Nah, untuk penyusun daripada artikel ini ialah saya sendiri, Nahda Nadila dengan NIM saya 212101146. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi Cimahi dengan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk judul di sini, saya mengambil judul penggunaan adverbia pada naskah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI 2021. Nah, untuk alasan mengapa saya mengambil judul ini, karena ada beberapa poin, di antaranya yang pertama itu kepentingan bahasa dalam pidato resmi. Karena pidato presiden ini merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang sangat penting. Dan yang kedua, analisis linguistik yang relevan. Nah, di sini dikatakan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada studi linguistik, khususnya dalam analisis struktur dan fungsi bahasa dalam konteks komunikasi politik. Yang ketiga, pemahaman retorika politik. Di sini pada penelitian ini menekankan pada poin tertentu, menyampaikan urgensi atau menunjukkan sikap dapat memberikan wawasan tentang pendekatan komunikatif presiden dalam forum resmi. Yang keempat, pentingnya pidato tahunan. Yang kelima, ada kajian bahasa Indonesia dalam konteks modern. Dan yang terakhir, menjawab isu kontemporer. Judul ini tidak hanya memberikan ruang untuk eksplorasi linguistik, tetapi juga relevan dengan kajian komunikasi politik dan studi bahasa Indonesia dalam konteks formal dan kontemporer. Nah, deskripsi masalah yang akan dibahas di sini, saya merumuskan masalah, yakni bagaimana penerapan adverbia dari segi bentuk dan segi semantiknya yang digunakan pada naskah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI 2021. Dan rumusan masalah ini berfokus pada analisis penggunaan adverbia. Untuk memahami rumusan masalah di sini, kita dapat membaginya menjadi dua aspek, yaitu adverbia dari segi bentuk dan adverbia dari segi semantiknya. Nah, untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, serta mencatat data dari hasil akhir penelitian. Untuk data yang digunakan di sini ialah naskah pidato Bapak Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI 2021. Nah, di sini kita akan memasuki sedikit materi terkait beberapa poin penting dalam penelitian artikel ini. Yang pertama itu ada pidato. Di sini dikatakan bahwa pidato merupakan sebuah komunikasi lisan yang disampaikan di depan halayak dengan tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, mengajak, menginspirasi, atau menghibur pendengarnya. Pidato bisa bersifat formal atau informal tergantung pada konteks dan audiensnya. Nah, di sini juga ada tujuan daripada pidato. Pidato ini memberikan informasi yang bertujuan menyampaikan informasi atau pengetahuan baru kepada audiens seperti pidato akademis atau presentasi ilmiah. Yang kedua, mempengaruhi atau meyakinkan. Di sini mungkin bertujuan untuk mengubah pandangan, sikap, atau perilaku audiens seperti pidato politik atau kampanye. Dan yang terakhir itu menghibur, karena pidato juga bertujuan untuk menghibur audiensnya. Seringkali ditemukan dalam acara sosial atau perayaan.
Adapun daripada jenis-jenis pidato, ada pidato resmi seperti pidato kenegaraan atau pidato pernikahan. Yang kedua ada pidato tidak resmi, yakni seperti pidato di acara keluarga atau pidato perpisahan. Yang ketiga ada pidato persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan audiens tentang suatu ide atau pendapat tertentu. Dan yang keempat ada pidato informatif. Nah, setelah pidato di sini ada adverbia. Dikatakan bahwa adverbia ini merupakan kata keterangan atau kelas kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk memberikan keterangan atau informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Adverbia dapat menjelaskan berbagai aspek seperti cara, waktu, tempat, frekuensi, derajat, dan alasan dari suatu tindakan atau keadaan. Adapun di sini jenis-jenis adverbia, yang pertama adverbia dari segi bentuk, yang kedua adverbia dari segi semantik, yang ketiga ada adverbia dari perilaku sintaksnya, yang keempat adverbia konjungtif, yang kelima adverbia pembuka wacana, dan yang keenam adverbia kelas kata lain. Nah, untuk itu di sini kita akan menjelaskan hasil dan pembahasan daripada artikel terkait adverbia dalam naskah pidato Presiden Joko Widodo. Nah, untuk hasil di sini pada naskah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI 2021 didapatkan sebanyak 768 kata, dan di sini saya mengambil hanya 13 paragraf saja. Nah, untuk pembahasannya, berdasarkan data hasil dari penelitian ini, maka terjawab mengenai rumusan masalah, bagaimana penerapan adverbia dari segi bentuk dan segi semantiknya yang digunakan pada naskah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI 2021. Seperti yang telah dibahas dalam penelitian ini, data hasil mengenai penggunaan adverbia dari segi bentuk dalam naskah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI 2021 dapat disajikan pada tabel berikut. Di sini ada tabel pertama terkait adverbia dari segi bentuk. Yang pertama ada adverbia tunggal yang meliputi adverbia berupa kata dasar. Dan di sini dalam naskah pidato Presiden ditemukan beberapa kata seperti jika, juga, seperti, hanya, sebagai, telah, lebih, dalam, selalu, dan saling. Yang kedua ada adverbia berupa kata berafiks se, nya, dan imbuhan plus-nya. Nah, di sini ditemukan kata seperti semuanya, mengelolanya, usahanya, melampauinya, buahnya, dan menderitanya. Yang ketiga ada adverbia berupa kata ulang. Dalam naskah pidato ditemukan kata berulang seperti etape, cara-cara, hal-hal, satu-satunya, nilai-nilai, dan cita-cita. Dan yang kedua ada adverbia gabungan yang meliputi adverbia gabungan berdampingan ditemukannya pada naskah seperti kalau bisa, bukan hanya, dan hanya bisa. Yang kedua ada adverbia gabungan tidak berdampingan. Ya, ditemukannya tetapi sekaligus juga. Nah, untuk selanjutnya di sini data hasil penelitian mengenai penggunaan adverbia dari segi semantik dalam naskah pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI 2021 disajikan pada tabel berikut. Nah, ini untuk tabel yang kedua terkait data penerapan adverbia dari segi semantik. Namun di sini hanya beberapa saja ditemukannya adverbia, jenis-jenis adverbia dalam segi semantiknya. Seperti adverbia negasi, di sini saya menemukan katanya tidak dan bukan. Untuk adverbia frekuensi di sini saya tidak menemukan. Adverbia kuantitas di sini saya menemukan kata banyak, semua, dan seluruh. Di sini pula ada adverbia kualitas, saya menemukan kata lebih. Ada adverbia waktu, kata di sini saya tidak menemukan katanya. Untuk adverbia keselesaian di sini juga saya tidak menemukan, dan adverbia pembatasan di sini hanya mendapatkan satu kata saja, hanya
Dan yang ke-8, adverbia keharusan, di sini tidak menemukan, dan yang ke-9, adverbia kepastian juga saya tidak menemukannya. Begitu mungkin untuk pembahasan. Sekarang kita lanjut ke untuk kesimpulan. Di sini saya menarik beberapa poin. Yang pertama, pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang MPR DPR RI tersebut mengandung 768 kata. Yang kedua, banyaknya adverbia yang saya temukan dalam bentuk kata tunggal seperti kata dasar, kata berafiksenya dan imbuhannya, serta kata ulang, dan adverbia gabungan yang berdampingan dan juga tidak berdampingan. Nah, yang ketiga, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengkaji jenis-jenis adverbia dari segi semantik, hanya menemukan adverbia negasi, kuantitas, kualitas, dan pembatas. Dan yang terakhir, penggunaan adverbia dalam pidato sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap konteks yang disampaikan. Baiklah, begitu teman-teman kiranya laporan dari hasil artikel yang saya susun. Namun sebelumnya, saya memohon maaf bila mana terdapat banyaknya kekeliruan ketika saya menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.